Ya, selamat berjumpa kembali di mata kuliah Destinasi Wisata, program studi dari 3 Perjalanan Wisata Polinela. Oke, minggu lalu kita sudah bahas terkait destinasi wisata internasional. Bagaimana kita melihat kriteria-kriteria dari destinasi wisata internasional dan sebagainya. Lalu sebelumnya kita sudah lihat tentang perencanaan, sebelumnya kita bicara juga soal health tourism. Nah, minggu ini sesuai dengan RPS kita akan masuk pembahasan terkait manajemen SDM atau lebih ke human resource di tourism industry. Apa aja sih yang ada di materi terkait human resource atau manajemen SDM pariwisata? Oke, akan ada 4 poin utama seperti biasa. Ada 4 poin utama yang kita bahas. Pertama terkait ya pengertian. Apa itu pengertian sumber daya manusia atau SDM atau human resource di tourism industry. Terus yang kedua kita lihat bagaimana posisi dari human resource ini dalam Travel and Tourism Competitiveness Index di dunia. Jadi sebenarnya porsi sumber daya manusia ini sebagaimana pentingkah? Nah, yang ketiga adalah strategi pengembangan SDM berbasis kompetensi yang ada di dunia industri pariwisata kita. Dan terakhir kita lihat juga ini nggak kalah dekatnya dengan dunia human resource dan produk wisata, itu adalah Sabta Pesona. Oke, pengertian sumber daya manusia atau human resource. Oke, kita berangkat lagi ya. Kita melihat lagi kondisi awal, dasar dari kegiatan wisata itu seperti apa sebenarnya. Ini harus kalian ingat, berkali-kali kita akan bicarakan ini. Jadi di mana ada turis atau wisatawan yang berangkat dari kota asalnya, lalu ada destinasi, ada tempat kunjungan atau ada daya tarik wisata atau destinasi wisata yang bisa dikunjungi oleh turis. Lalu adanya pergerakan turis dari tempat daerah asalnya menuju destinasi tersebut dan difasilitasi. Nah, dan fasilitasi ini ada masyarakat dan lain sebagainya. Ada pekerja di dunia industri pariwisata, ada pengelola hotel, penyedia travel agent, tour guide, restoran, dan lain-lain. Nah, hubungan ini yang sangat berpengaruh terhadap kualitas dari suatu destinasi atau kualitas dari suatu pelayanan yang bisa mengantarkan atau menghubungkan wisatawan dengan destinasi, itu dilihat dari sumber daya manusianya. Seberapa bagusnya, seberapa bisa mereka melayani wisatawan, dan sebagainya. Nih, dari dasar tadi ya, ada wisatawan, adanya destinasi, dan adanya yang menghubungkan. Ini adalah penting, jadi minggu ini kita akan bicara terkait ini. Bagaimana pelayanannya, baik di pelayanan pengantaran ataupun pelayanan di destinasi itu sendiri. Nah, ini tadi. Kita akan bicara di ranah domain pelayanan terhadap wisatawan. Oke, apa itu sumber daya manusia dalam pariwisata? Ada dua. Setelah saya cari beberapa literasi atau literatur, ada dua yang mungkin paling suitable buat kita lihat. Yang pertama adalah sumber daya manusia itu dinyatakan sebagai strategi perancangan. Oke, lihat strategi perancangan. Lalu pelaksanaan kegiatan, pemeliharaan untuk mengelola manusia untuk kinerja usaha yang optimal, termasuk juga kebijakan pengembangan dan proses untuk mendukung strategi. Jadi lebih ke bagaimana kita bisa mengelola strategi atau merencanakan sebuah perancangan sebuah perancangan, lalu melaksanakan suatu kegiatan yang sudah kita rancang itu dan memeliharanya, dan untuk mengelola manusia-manusia itu yang ada di dalamnya untuk bisa mendapatkan kinerja yang maksimal dalam satu konteks industri pariwisata. Yang kedua, sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Nah, DSDM berkaitan dengan manusia yang bisa bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja sesuai dengan kemampuan di bidangnya. Nah, berarti ada dua hal, yaitu
kemampuan yang terpadu dari daya pikir, jadi bagaimana manusia yang bekerja dalam satu bidang itu berpikir, dan daya fisik, bagaimana dia bisa mengimplementasikan pikirannya itu dalam bentuk fisik, dalam bentuk nyata oleh setiap individu sehingga bisa maksimalkan pelayanan terhadap wisatawan di satu destinasi wisata. Nah, terus kita lihat, itu tadi kalau tadi ada pengertiannya, kita lihat bagaimana sih sebenarnya posisi human resource ini dalam kriteria competitiveness atau kriteria kebersaingan industri pariwisata di seluruh dunia. Ada di mana posisinya dia? Ya, human resource and labor market ini masuk dalam pilar yang pertama. Jadi ada 4 pilar utama penyokong industri pariwisata di dunia. Ini yang dilihat oleh World Economic Forum ya. Nah, untuk yang human resource dia masuk ke dalam pilar yang pertama. Bagian dari pilar yang pertama yaitu enabling environment. Jadi penciptaan lingkungan. Dia menjadi satu dengan safety and security, health and hygiene, ICT readiness, dan business environment. Lalu apa aja yang dilihat? Nah, ada 7 poin utama, ada 7 bagian utama dari human resource yang harus bisa dikuatkan untuk bisa menjadikan suatu destinasi itu bersaing. Pertama adalah educational enrollment rate. Jadi bagaimana tingkat edukasi masyarakat di sana, baik itu yang secara umum ataupun yang secara spesifik. Lalu yang kedua adalah staff training. Ada nggak training-training khusus yang diberikan untuk pegawai di industri pariwisata sehingga meningkatkan skillnya. Terus yang ketiga adalah bagaimana treatment-treatment yang diberikan atau pelayanan-pelayanan yang diberikan untuk customers atau wisatawan. Terus yang keempat adalah, nah bagaimana juga proses dari hiring atau proses perekrutan tenaga kerja, apakah itu sudah cukup sesuai dengan skill yang dibutuhkan atau dan lain-lain, dan bagaimana proses pemecatannya juga, apakah kalau tenaga kerja ini tidak memenuhi skill, nah bagaimana proses pemecatannya. Itu sebenarnya dilihat juga kalau dari Tour and Travel Competitiveness Index ya. Lalu yang kelima ini adalah finding skilled employees. Jadi bisa mencari karyawan yang berskill. Terus dilihat juga bagaimana pembayarannya, lalu hubungannya dengan pembayarannya adalah gaji ya, lalu hubungannya dengan produktivitas dari pekerjaannya dia. Terus yang terakhir, yang ketujuh adalah female labor. Jadi lebih ke kesetaraan gender. Jadi apakah perempuan sekarang di dunia industri pariwisata itu punya peran besar atau punya peran yang sama atau punya kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki untuk bisa mendapatkan pekerjaan di dunia industri pariwisata. Oke, kalau itu tadi kita udah lihat gimana posisinya di peta persaingan kepariwisataan dunia, gimana posisinya. Jadi memang SDM ini menjadi sangat penting ya, jadi menjadi satu pilar dari bagian dari pilar ke yang pertama, sehingga memang harus diberikan fokus lebih. Terus bagaimana strategi pengembangan SDM pariwisata berbasis kompetensi. Nah, jadi untuk mendukung sebuah sistem industri pariwisata, untuk mendukung sebuah kualitas dari pelayanan pariwisata dalam satu destinasi, itu ada 2 komponen utama atau 2 bagian utama yang harus dikembangkan. Nah, saya mengutip pernyataan dari Arif Yahya, Menteri Pariwisata yang periode 2014 ke 2019. Arif Yahya itu. Yang membedakan antara satu bangsa dengan bangsa lain adalah manusianya. Oke, satu bangsa dengan bangsa lain adalah manusianya. Nah, namun yang membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain adalah karakter dan kompetensinya. Nah, karakter dan kompetensi ini harus kuat di bidang pariwisata. Karena industri kita adalah industri hospitalitas atau industri keramah tamahan, sehingga karakter dan kompetensi ini harus bisa membuat orang lain merasa nyaman untuk berkunjung ke suatu daya tarik wisata atau bisa merasa nyaman saat dia menerima suatu pelayanan. Nah, aras yang pertama adalah
ini lebih ke kualitas industrinya, standar usaha, terus penguatan standar usaha dan lain-lain. Lalu di arus yang kedua itu adalah kualitas SDM. Nah, kita akan bicara di sini nantinya. Bagaimana kualitas SDM di dunia pariwisata, dilihat dari bentuk pendidikan dan pelatihannya di satu sektor pariwisata. Terus dilihat juga dari pengembangan standar kompetensinya. Jadi tiap-tiap pelaku industri pariwisata itu harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar di suatu bidang pariwisata tertentu, atau boleh lebih. Jadi orang itu bisa punya banyak skill di bidang pariwisata. Nah, strategi berikutnya adalah ini akan melihat, jadi kita melihat dulu kebutuhan industri pariwisata ya. Misalnya dunia industri pariwisata sekarang butuh orang-orang yang bersertifikat atau butuh orang-orang yang kompeten atau yang memiliki skill dalam misalnya perencanaan tour and travel, atau memiliki skill dalam guiding, atau memiliki skill dalam mengelola akomodasi. Nah, itu ada namanya standar kompetensi. Nah, ini dilihat nanti levelnya dalam namanya kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Jadi level-level apa saja dalam strata pendidikan ya, dalam bagian pendidikan untuk bisa menyesuaikan standar kompetensi. Nah, terus ini kita lihat dari kebutuhan industri. Lalu dari kebutuhan industri sudah terlihat, maka akan ada namanya lembaga-lembaga diklat atau profesi, pendidikan latihan atau profesi. Ini adanya pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi, misalnya kayak yang banyak di industri pariwisata itu pelatihan tour guide, atau pelatihan tour planner, atau pelatihan pengelolaan homestay, atau pelatihan apalagi pengelolaan restoran dan lain-lain. Jadi sifatnya adalah pelatihan ya. Ada bentuk-bentuk pelatihan. Jadi masyarakat yang ada di daerah suatu destinasi dia bisa mendapat skill tambahan lewat pelatihan tadi. Diberikan suatu pelatihan itu bisa meningkatkan skillnya dia. Lalu bagaimana cara kita buat meyakinkan bahwa skill orang ini memang kompeten? Maka ada yang namanya sertifikasi kompetensi. Ini akan dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang berwenang sehingga punya tanggung jawab besar terhadap dokumen yang dikeluarkan. Nah, jadi setelah orang melakukan pelatihan, SDM pariwisata yang melakukan pelatihan, tour guide yang tadi yang belum profesional, mereka melakukan pelatihan untuk menjadi tour guide yang profesional, mereka akan melakukan uji kompetensi untuk mendapat sertifikat kompetensi, sehingga skillnya dia itu bisa dibuktikan secara dokumen, sehingga orang bisa merasa yakin untuk menggunakan jasanya dia, dan orang atau wisatawan bisa merasa nyaman, oh ternyata tour guide ini punya sertifikat, oke aman kok dengan dia. Berarti bisa dijamin bagaimana cara mereka guiding, seperti itu. Nah, ini adalah KKNI atau kerangka, tadi dibilang di sini adalah kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Sebenarnya di mana sih level-level? Jadi di Indonesia ini ada 9 level KKNI ya. Nah, kita sebagai D3, ini jenjang pendidikan. Kita sebagai D3 tuh ada di level 5. Atau sifatnya adalah teknisi atau analis di level yang pertama. Nah, untuk pekerjaannya itu kita lebih cenderung pada pekerjaan yang technical, masih ada pengerjaan technical, tapi lebih sedikit daripada yang level 6. Nah, lebih sedikit dan lebih banyak dan juga banyak juga level manajerial. Sudah mulai bisa masuk di level manajerial atau di atasnya dari supervisi. Nah, kita lulusan D3 nanti harapannya bisa menjadi seorang manajer yang sangat mengerti tentang teknik pelaksanaan suatu program. Nah, itu hubungannya tadi dengan kompetensi tadi. Bagaimana kalian sebagai mahasiswa D3 bisa punya sebagai sumber daya pariwisata nantinya, sumber daya manusia pariwisata yang bergerak di industri pariwisata, kalian bisa punya kompetensi. Kalian kan kalau sudah punya kompetensi ini, kalian sudah paham secara teknik itu bagaimana detail, bagaimana bisa melaksanakan suatu guiding, bagaimana bisa merencanakan suatu perjalanan wisata. Dan kalian bisa menjadi di level manajerial, bisa memimpin sebuah divisi misalnya. Nah, itu adalah kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI. Kita ada di sini posisinya. Nah,
Lalu kompetensi yang harus dimiliki oleh SDM pariwisata ada 3 elemen utama ya. SDM pariwisata harus punya knowledge atau ilmu, harus punya attitude, dan harus punya skills. Dan jika kita punya ketiganya, satu bidang ini punya attitude, maka kita akan dinyatakan sebagai kompeten, tenaga pariwisata yang kompeten. Misal kalau kita lihat dari sudut pandang tour guide, kita SDM pariwisata di bidang tour guide harus punya ilmu yang benar, ilmu yang pasti, ilmu yang terbaru terkait tour guiding. Lalu harus punya attitude, harus punya tata krama bagaimana cara kita guiding tidak seenaknya kita gitu. Dan kita harus punya skills guiding juga, tidak hanya punya ilmunya aja, tapi kita harus bisa guiding. Nah, maka ketiganya ini adalah kita sebut kompeten. Nah, dari 3 hal ini ada 4 skills yang harus kita, atau 4 kemampuan yang harus kita punya. 5 kemampuan yang harus kita punya untuk bisa dinyatakan kompeten juga. Pertama adalah task skills. Task skill ini kita menguasai suatu keahlian dalam suatu bidang pekerjaan. Hanya satu, misalnya kita hanya bisa guiding secara langsung misalnya. Itu hanya satu keahlian. Lalu task management skill itu bisa menjalankan 2 keahlian atau lebih dalam satu waktu. Misalnya saat kalian guiding, kalian bisa juga menjadi penunjuk arah bagi driver misalnya untuk satu tempat wisata. Jadi menjalankan dua kegiatan atau 3 kegiatan sekaligus dalam satu kali satu waktu. Nah, terus yang ketiga adalah contingency management skills, yaitu adalah kemampuan untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah. Apabila dalam satu kegiatan guiding ada masalah, ada wisatawan yang tahu-tahu sakit, ada wisatawan yang tahu-tahu pingsan, gimana cara kalian menanganinya? Kalau itu kalian diemin aja, maka skills ini kalian tidak akan lolos, jadi tidak bisa dinyatakan kompeten, dan kalian tidak kompeten sebagai seorang tour guide yang profesional. Kalian harus bisa bagaimana menangani itu. Itu adalah contingency management skill. Terus, yang keempat adalah job roles, atau bisa bekerja sesuai aturan. Misalnya dalam guiding kita ada SOP-nya, harus saat melakukan guiding harus mengikuti SOP, standard operasional prosedur yang sudah ditetapkan. Nah, terus diikuti. Kalau tidak, berarti Anda keluar dari jalur Anda. Anda tidak kompeten. Anda lompat dari SOP yang sudah disediakan. Terus yang terakhir adalah transfer skills, atau dapat beradaptasi dengan teknologi, atau beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi misalnya saat kalian guiding, kalian membutuhkan speaker atau membutuhkan pengeras suara. Sedangkan kalian biasa menggunakan toa. Lalu suatu momen toa ini rusak. Yang ada hanya portable wireless. Kalian harus bisa menggunakan portable wireless itu sehingga tidak menghalangi kegiatan kalian sebagai tour guide. Nah, itu adalah transfer skills namanya. Oke, jadi 5 kompetensi ini harus kalian bisa sebagai seorang profesional nanti di dunia kerja industri pariwisata, sehingga kalian bisa menyatakan kompeten. Nah, ini juga ada hubungannya. Ada 8 kunci dari employability skills. Jadi bagaimana skills-skills kita untuk bisa menjadi tenaga kerja di dunia industri pariwisata. Ya, mulai dari teamwork, kita harus bisa teamwork, komunikasi harus bagus. Seperti tadi yang jelas, contingency management skill, harus bisa memiliki problem solving, terus punya inisiatif, dan bisa memanajemen diri, bisa mengelola diri sendiri, sehingga bisa mengelola juga orang lain ya, dengan diri sendiri. Terus, memiliki perencanaan dan perorganisasian. Terus, dan paham terhadap teknologi. Jadi yang tadi yang transfer skills, yang bisa menggunakan teknologi yang berbeda dengan tujuan yang sama. Terus yang terakhir adalah harus selalu mau belajar. Karena kalau tidak, maka tidak akan berkembang. Nah, ini adalah skills yang harus kita punyai di sektor industri pariwisata. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa service ini. Service, apa itu service? Kita bisa memberikan smile sebagai orang pariwisata. Smile ini adalah nafas kita gitu.
Jadi orang bisa merasa nyaman saat bertemu dengan kita. Terus excellent in everything to do, harus bisa mengerjakan suatu kegiatan secara maksimal, secara excellent. Terus bisa reaching out every guest with hospitality. Jadi tidak membeda-bedakan tamu. Semua tamu harus kita anggap sama. Semua tamu harus kita berikan hospitalitas, harus kita berikan keramah tamahan yang sama. Jadi tidak kita pilih-pilih. Oh, karena itu cantik, saya mau ramah tamahnya dengan dia aja. Jadi kalau yang laki-laki saya enggak. Itu bukan corak dari SDM pariwisata. Terus kita harus juga melihat di sini adalah viewing every guest as special. Jadi kita bisa melihat semua tamu itu spesial, sama. Terus inviting the guest to return. Bagaimana bisa menarik wisatawan itu buat balik lagi dengan ke tempat kita, bisa menggunakan jasa kita lagi, itu lebih baik. And creating a warm atmosphere. Bagaimana bisa menciptakan suasana yang nyaman, hangat dengan wisatawan, sehingga wisatawan nyaman dengan kita. Gitu. And yang terakhir adalah eye contact that show we are. Jadi balik lagi ke attitude, bagaimana saat kita bicara dengan wisatawan, kita bisa menggunakan eye contact kita, menggunakan mata kita, sehingga bisa memperlihatkan bahwa kita adalah seorang tour guide yang profesional. Bisa di level melayani orang-orang dengan level tinggi, biasa saja, dan lain sebagainya. Oke, itu. Nah, sehingga di sini saya berikan contoh kegiatan-kegiatan SDM pariwisata yang ada di dunia pariwisata salah satunya. Masih banyak lagi ya, tapi ini contoh-contohnya saja. Harusnya orang-orang ini dia harus bisa memiliki skills yang kompeten sesuai dengan yang tadi sudah saya jelaskan, sehingga bisa memberikan pelayanan yang maksimal terhadap wisatawan. Itu. Nah, yang terakhir adalah sabta pesona. Ini adalah konsep murni yang dikeluarkan oleh dulu yang tahun 91 dikeluarkan oleh program dari Kementerian Pariwisata Indonesia, sehingga bisa menjadi ruh dari kegiatan wisata kita. Apa aja itu sabta pesona? Ini adalah logo sabta pesona, di mana ada matahari dan 7 sinar. Ini masing-masing melambangkan sabta itu adalah 7 ya, sabta pesona. Bagaimana 7 unsur ini bisa memberikan pesona yang bagus dalam industri pariwisata Indonesia. Ini harus apal untuk mahasiswa pariwisata. Yaitu sabta pesona adalah aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Dari sini sabta pesona itu dipahami sebagai 7 unsur yang terkandung dalam setiap produk pariwisata, serta dipergunakan sebagai tolak ukur peningkatan kualitas pariwisata. Jadi semua produk itu harus mengandung 7 unsur ini ya. Bagaimana bisa memperlihatkan, bahkan misalnya dari baliho saja, dari baliho itu foto yang ada di dalamnya atau tulisan yang ada di dalamnya itu bisa saat wisatawan melihat, dia bisa merasa 7 unsur ini. Dia bisa merasa aman, dia merasa ada ketertiban di daerah ini yang diperlihatkan oleh baliho tersebut. Lalu terlihat bersih di baliho, dan terlihat sejuk. Sejuk ini dalam artian tidak harus melulu soal sejuk cuaca ya, tapi bagaimana sejuk dalam wisatawan ini bisa menerima perasaan yang sejuk juga, itu juga bisa. Lalu indah, bisa terlihat satu keindahan dalam bentuk baliho tersebut. Lalu ramah, bagaimana wisatawan bisa merasa nyaman sekali di sini karena orang-orangnya sangat ramah dan lain sebagainya. Dan terakhir ini yang pasti harus ada adalah wisatawan bisa mendapatkan kenangan atau bisa mendapatkan memori yang bagus dari suatu tempat. Ini adalah sabta pesona. Ini contoh-contoh tagline sabta pesona yang biasa dituliskan di beberapa tempat wisata atau beberapa daya tarik wisata atau beberapa destinasi wisata. Nah, ini tujuan dari sabta pesona sendiri adalah untuk meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, sehingga mampu bertindak dan mewujudkan sabta pesona dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk mendukung kegiatan pariwisata di Indonesia. Dan ini adalah ciri khas karakter dari manusia, sumber daya manusia, karakter dari sumber daya alam yang ada di Indonesia, sehingga bisa memberikan 7 unsur ini ke wisatawan. Oke, kira-kira itu tadi untuk
materi terkait manajemen sumber daya manusia. Kira-kira itu saja, terima kasih. Sampai bertemu di materi-materi berikutnya.